Sebetulnya buat orang Yahudi, kalau dideketin atau dipegang, disentuh oleh orang yang pendarahan, itu membuat dia menjadi tidak tahir. Betul nggak sih? Membuat dia jadi najis. Tapi lucu banget gak sih, Yesus hari itu di tengah orang banyak, ada wanita pendarahan menjamah dia. Padahal orang begitu banyak berdesak-desakan. Bisa nggak Yesus nggak usah pengumuman bahwa dia dijamah oleh wanita pendarahan? Bisa nggak? Ups. Lagi dijamah nih. Tadi saya buang gas. Bisa Superman, ya. Ya, bener nggak sih? Yesus hari itu bisa aja nggak usah ngomong gitu ya. Ini ada wanita pendarahan nyamperin saya nih, terus kemudian menjamah. Terus lucunya Yesus malah pengumuman, siapa yang menjamahku? Katanya gitu kan. Ini kan kayak mau ngomong di depan orang-orang. Dan si wanita itu kan dengan malu-malu, dengan takut, akhirnya dia ngomong, iya aku sih gitu ya. Dan bisa dibilang mungkin semua orang langsung memandang dia, langsung melototin Yesus, dan mungkin para ahli Taurat dan orang Farisi udah siap untuk menyalahkan dia hari itu. Wah, ketahuan, ada salah. Dia melanggar hukum Taurat karena ada orang yang pendarahan menyentuh dia dan sekarang dia menjadi tidak tahir. Betul? Tetapi teman-teman tahu nggak? Hari itu juga pada saat yang sama, sebetulnya Yesus itu lagi mau pergi ke rumah Yairus. Ingat nggak cerita? Dia lagi mau pergi ke rumah Yairus. Ke rumah Yairus yang notabene ada satu anaknya yang lagi sakit. Dan kemudian Tuhan ceritanya mau datang mau nyembuhin dia. Tetapi kemudian datang pegawai dari Yairus lari-lari dan bilang, udah nggak usah. Yesus nggak usah ke sana, udah percuma. Anaknya udah mati. Anak kamu udah mati, katanya gitu. Dan kemudian Yesus bilang, tenang, anak kamu cuma tidur, katanya gitu kan ya. Jadi kemudian Yesus pergi ke sana. You know kenapa Yesus bikin pengumuman tentang pendarahan tadi? Ya, tentang dia menjadi tidak tahir. Karena sebaliknya, kalau kamu mau pergi ke rumah orang mati, ya, kamu nggak boleh mendekati mayatnya kalau kamu orang yang tahir. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Ya, dia nggak boleh pergi ke rumah Yairus. Karena sekarang rumah Yairus anaknya udah mati. Kalau Yesus ketika itu tahir, kemudian masuk ke rumah orang itu jadi salah. Karena tidak boleh orang tahir masuk mendekat kepada mayat, pada jenazah. Tetapi karena di perjalanan kemudian ada orang pendarahan yang nyentuh dia dan kemudian mendapatkan kesembuhan pula hari itu, Yesus memang menjadi tidak tahir secara hukum Taurat. Tetapi sekarang dia dengan bebas bisa masuk ke dalam rumah orang mati itu gitu. Dia bisa masuk ke sana sehingga dia tidak menyalahi lagi hukum Taurat. Itu sebabnya kenapa nanti di akhir hidupnya ketika Yesus diadili, mereka tidak menemukan satu kesalahan pun yang Yesus lakukan. Karena even for all the small things, Tuhan udah atur sedemikian rupa sehingga dia benar-benar melakukannya sesuai dengan hukum yang ada. Ya. Dan ketika dia ketemu dengan anak itu dibangkitkan. Kemudian apa yang kita temukan bahwa wanita pendarahan tadi udah pendarahan 12 tahun. Si anak itu umurnya 12 tahun. Dua-duanya sama-sama perempuan pula. Ya, Tuhan lagi bicara apa sih sebetulnya ini gitu. Tuhan lagi bicara kalau mengenai perempuan. Tuhan lagi bicara bahwa mempelai wanita anak domba itu sedang mengalami pendarahan dan bahkan banyak yang mengalami kematian. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kesembuhan dan memberikan kehidupan kepada seluruh anak-anak yang akan menjadi mempelainya Tuhan. Ya. Dan kita semua adalah mempelainya Tuhan. Amin. Ya. Kita semua adalah mempelainya Tuhan. Dan saya percaya sebagai mempelainya Tuhan, mungkin kita punya impian yang selama ini udah mulai rada-rada mengalami pendarahan. Mungkin kita punya pengharapan yang sedikit tidak berjalan dalam kehidupan kita. Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang rasanya kayak udah putus harapan dalam hidup kita. Tapi Tuhan bilang Tuhan datang ke tempat ini untuk memberikan satu kehidupan buat kita semua. Kita bisa datang sama Dia dan kita bisa menyerahkan seluruh pengharapan kita, seluruh impian kita, seluruh masa depan kita, dan bisa bilang, Tuhan, aku membutuhkan Engkau lebih daripada apapun, dan Dia akan memberikan kebangkitan di dalam kehidupan kita. Ada amin?
Oke. Luar biasa, saya nggak dikasih timer. Masih panjang? Oke, puji Tuhan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya? Hah? Ada yang mau nanya dulu? Gak ada? Jadi tadi mengenai kalau orang Kristen lalu katakan jatuh dalam dusta itu kayak kalau kapalnya sih kan yang di seal Tuhan sendiri ya, dia nggak bisa itu. Jadi apapun kesalahan seorang yang sudah terima Tuhan Yesus itu Tuhan tetap setia ya, intinya itu. Betul. Betul. Tuhan tetap setia. Selama kalau dia memang udah benar-benar ketemu Tuhan, satu hal yang saya percaya bahwa manusia itu nggak akan pernah juga terus-terusan ada di dalam dosanya. Ya contohnya gini, nah karena memang banyak orang yang berpikir bahwa oh kalau kayak gitu enak banget ya, orang Kristen tuh gampang banget buat bikin dosa katanya gitu ya, seakan-akan kita dikasih license to sin katanya, karena tuh udahnya kita bisa masuk surga juga. Anyway, kalau saya mau kasih ilustrasi yang lain, seperti misalnya kalau konstruksi terjadi ya, membangun gedung yang tinggi misalnya. Terus orang lagi kerja di tempat itu. Biasanya ketika dia bikin konstruksi seperti itu suka dipasang jaring-jaring ya di pinggir-pinggirnya kan ya, supaya nggak ada yang jatuh, atau kalau jatuh juga masih ada jaringnya itu. Sekarang yang pertanyaan saya, kira-kira ada nggak sih orang yang walaupun tahu nih udah ada jaring keselamatan itu, yang kemudian dia iseng gitu, mumpung ada jaring keselamatan jatuh katanya gitu. Ada nggak sih? Ya lagi kerja gitu sengaja jatuhin diri gitu. Saya rasa nggak ada. Konyol banget kalau orang seperti itu, benar nggak sih? Tetapi kalau misalnya karena kepleset, karena ada accident yang membuat dia terlepas pegangannya, mau nggak mau kemudian dia jatuh, jaring ini akan menangkap dia sehingga dia aman. Setuju? Ya, keselamatan itu seperti itu. Ketika Tuhan kasih keselamatan sama kita, dia berikan keselamatan ini bukan artinya, dan saya yakin semua orang yang mengerti tentang ini dengan benar, bukan artinya dia akan bermain-main dengan dosa. Ya. Tetapi once in a while mungkin ada sesuatu yang bikin kita kepleset, bikin kita jatuh, bikin kita salah melakukan sesuatu, dan kemudian kita jadi jatuh dalam dosa. Dan setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita bisa bangkit lagi, kita bisa minta ampun sama Tuhan, dan kita diselamatkan, tetap aman di dalam situ gitu. Tapi saya yakin nggak ada orang yang kemudian sengaja gitu, sengaja banget, nggak apa-apa lah kan saya udah aman, kemudian saya main-main aja dengan dosa. Kalau untuk orang yang seperti itu, karena banyak sekali yang nanya sama saya, kalau ada yang kayak gitu gimana katanya? Untuk orang yang memang seperti itu, yang saya yakin malahan orang itu sebetulnya memang belum benar-benar kenal dengan Tuhan. Orang itu belum benar-benar ada di dalam keselamatan, sehingga dia tidak mengerti sebetulnya untuk apa keselamatan itu. Itu yang saya yakin. Karena orang yang udah benar-benar di dalam Tuhan, saya yakin gak ada lagi yang pengen main-main dengan dosa. Saya yakin semua orang juga berpikir bahwa itu kehidupan lama saya nggak mau lagi ada di sana. Setuju? Setuju nggak teman-teman? Ya. Tapi gimana kalau orang yang disesatin? Ya? Tapi gimana kalau orang yang disesatin? Disesatin, oke. Dia nggak sadar dong pasti kalau disesatin. Iya, betul. Memang yang namanya orang itu, bukan namanya orang, namanya iblis itu akan selalu ada di mana-mana. Dan memang Tuhan bilang kan gandum akan tumbuh bersama-sama dengan lalang. Ya benar nggak? Dan Tuhan bilang bahwa nggak boleh dicabut duluan lagi ya. Semuanya biarin aja tumbuh dulu, katanya nanti bisa kelihatan mana gandum, mana lalang. Dan iblis akan terus bekerja di dalam kehidupan kita untuk mengganggu kita. Ya. Namanya juga disesatin. Banyak orang mungkin tidak sadar bahwa kita setiap hari sebetulnya mengalami penyesatan demi penyesatan daripada Tuhan sendiri. Ya, tetapi ada satu ayat yang luar biasa di dalam Mazmur 91 ayat yang ketiga, boleh pasang nggak? Di Mazmur 91 ayat 3, di situ dikatakan bahwa dia akan
membebaskan kita dari jerat penangkap burung. Dibilangnya begitu. Ya, tuh dibilangnya gini, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Yang namanya jerat, di mana-mana jerat dipasang itu untuk orang yang nggak sadar. Betul nggak? Nggak akan misalnya kita dikasih tahu, hati-hati di situ ada jerat loh misalnya. Jerat itu, jerat penangkap burung itu biasanya akan ditaruh sedemikian rupa di lantai, bukan di lantai, maksudnya di tanah. Kemudian ditutup oleh daun-daun sedemikian rupa supaya burung-burungnya semua nggak sadar bahwa di situ ada jerat penangkap burung. Jadi kalau misalnya dia lengah, maka si jerat ini kemudian akan bisa kena dia gitu ya, sehingga nanti jeratnya keluar, brut, langsung semuanya ketangkap. Itu namanya jerat penangkap burung. Tetapi sampai dibilang bahwa Allah itu akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Artinya apa? Tuhan itu akan menaruh para malaikatnya dimanapun dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita. Ada orang yang menyesatkan kita, ada orang yang hendak mengganggu kita, ada orang yang hendak menjerat kita, ada orang yang hendak menjatuhkan kita. Tuhan akan taruh di mana-mana. Ya, itu yang saya percayai. Makanya kenapa saya yakin banget bahwa kehidupan anak-anak Tuhan itu aman di dalam Tuhan. Karena bukan kita mungkin nggak sadar itu, tetapi Tuhan akan menyadarkan kita. Kalau memang sampai ada yang disesatkan, katanya gimana? Ya balik lagi. Menurut saya kalau orang itu sampai tidak mengerti tentang apa yang Tuhan lagi ingatkan dalam kehidupannya, bisa jadi memang orang ini memang tidak punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Bisa jadi dia memang belum kenal dengan Tuhan. Bisa jadi orang ini memang belum ada di dalam keselamatan yang dari Tuhan. Karena setiap orang yang ada di dalam keselamatan akan Tuhan, saya yakin semua orang itu akan bisa punya satu consciousness yang luar biasa ya. Karena Roh Kudus akan terus bicara di dalam kehidupan kita, mengingatkan kita, hati-hati, ini ada ini ada itu. Atau dia akan taruh orang-orangnya di sekitar kita untuk mengingatkan kita dari waktu ke waktu. Dan kalian semua akan dijadikan malaikatnya Tuhan untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Itu yang saya percaya. Ya. I don't know with you, but that's what I believe. Karena Tuhan sendiri yang bilang, Dia yang akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Ya, untuk itu ketika kita ada di dalam keselamatan dari Tuhan, kita nggak perlu worry dalam kehidupan kita. Setuju nggak? Ya, setelah 2 sesi ini teman-teman dengar, saya harap teman-teman mulai makin pede gitu berjalan dengan Tuhan, makin confident berjalan dengan Tuhan, karena kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan dan bagaimana karakter Dia bersama karakter Dia sendiri buat kita, dan bagaimana kemudian Dia sendiri akan begitu mengasihi kita dengan luar biasa, dan buat Dia kita jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini gitu ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita jauh lebih baik. Amin. Ya. Oke. Ada lagi? Ya. Tadi Cisari bilang yang berdoa kita harus yakin kan, asal saya bisa sentuh jubahnya Tuhan saya pasti sembuh. Tapi kadang-kadang kita suka nggak pilihnya, apakah ini yang saya minta seturut dengan rencana Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang kan kita punya nih pikiran-pikiran kita yang saya mau ini, tapi apakah kita tetap boleh? Tapi saya nggak yakin nih, benar nggak sih sebenarnya Tuhan mau saya begitu gitu. Jadi saya nggak yakin, itu yang kadang-kadang yang bikin kita nggak yakin tuh, bener nggak sih aku nih berdoanya mestinya begini gitu. Oke, di dalam Markus itu ada tertulis begini, Bapa mana katanya yang akan memberikan kalajengking kepada anaknya yang minta daging, bener nggak? Atau meminta ikan, dan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti, dan Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Setuju? Kata-katanya begitu kan ya? Artinya apa? Itu bukan lagi bicara tentang bahasa roh saja, tetapi itu Tuhan lagi mau bilang sama kita, kepada siapapun yang minta kepada Bapa, Dia akan berikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita dan menolong kita untuk berdoa kepada Bapa. Roh Kudus itu yang kemudian akan memberikan memberikan pengarahan kepada kita supaya setiap permintaan kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita memang nggak pernah tahu kehendak Allah seperti apa. Kita mungkin bisa berpikirnya selalu begitu. Tetapi Roh Kudus is gonna lead us.
The Holy Spirit will guide us. The Holy Spirit will tell us, gitu loh. Itu yang kemudian akan menyelaraskan apa yang menjadi permintaan kita disesuaikan dengan kehendaknya Tuhan. Ya, seperti itu. Karena kita sendiri nggak pernah sering banget mungkin merasa gitu, aduh salah nggak ya sebenarnya aku minta kayak gini. Tapi sekarang kalau menurut saya ya, daripada kita berpikir-pikir salah atau tidak, bukankah lebih baik kita tetap menyatakan segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur yang tidak putus-putus kepada Tuhan, dibandingin dengan kita nggak ngomong apa-apa. Iya, kita berdoa, cuman at the end kan si Sari bilang kita harus yakin gitu. Nah, kadang-kadang bukan, yang kita harus yakin itu bukan mengenai ininya, tetapi yang harus kita yakinkan itu adalah bahwa Tuhan mau menjawab doa kita. Tuhan mau mendengarkan doa kita. Tuhan mau memberikan apa yang kita inginkan. Gitu loh. Karena seringkali ya itu yang muncul kan ketika kita berdoa, kita seringkali nggak yakin, aduh ini bener nggak ya? Sebenarnya ini sesuai nggak ya dengan kehendak Tuhan? Boleh nggak ya aku minta begini? Gitu loh. Ya, Tuhan mampu nggak ya? Atau Tuhan mau nggak ya jawab doa saya? Nah sekarang dibalik. Justru kita apa yang perlu diyakinkan itu kita. Bahwa Tuhan mau kok jawab doa kita. Tuhan sayang banget sama kita. Seperti itu, dibalik. Bisa nangkep nggak? Ya. Cisari, saya setuju dengan Cisari yang bilang ya, Tuhan itu sangat sayang sama kita. Kalau kita ada dalam bahteranya, Tuhan akan, walaupun kita jatuh, kita akan tetap naik lagi. Saya juga baca tadi barusan yang di 2 Petrus 3 yang Tuhan itu ya sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terus yang ayat 11 juga dibilang, jadi jika segala sesuatu akan hancur, betapa suci dan salahnya kamu harus hidup. Berarti memang Tuhan mau kita semua mendapat keselamatan. Tapi kalau kita baca lagi di Matius 7 ya, itu gimana firman-Nya waktu orang itu bilang, Tuhan aku kan berdoa demi namamu, tapi Tuhan malah bilang, enyahlah kamu pembuat kejahatan karena aku tidak mengenal engkau. Oke. Mau ke situ sih. Anyway, ya, Matius 7 ayat 21 bilangnya gini, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Pertanyaan saya, kata the will of my Father in heaven itu sebetulnya ada relevansinya dengan di Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40 itu tulisnya begini, for this is the will of my Father. Ya, this is the will of my Father. Mungkin semua orang nggak ngeh. This is the will of my Father, that everyone who beholds the Son and believes in Him will have eternal life, and I myself will raise him up on the last day. Jadi dengan kata lain, bisa aja banyak orang yang berkata Tuhan, Tuhan gitu ya, tetapi mereka nggak kenal siapa Tuhan. Mereka nggak percaya dengan nama Tuhan. Mereka cuma nyebut aja. Semua orang nyebut Tuhan, ya udah ikutan Tuhan. Tapi dia nggak pernah terima Yesus di dalam kehidupannya. Dia nggak pernah buka hatinya buat Tuhan. Sehingga akhirnya ya Tuhan bilang bahwa bukan semua orang, bukan cuma manggil Tuhan, Tuhan bisa masuk ke dalam kerajaan surga, enggak. Tapi mereka yang mau mengerjakan kehendakku. Kehendakku adalah supaya setiap orang itu bisa percaya kepada anakku, kepada nama Yesus, dan percaya di dalam nama Dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi yang Tuhan mau, the will of God itu sebetulnya, kalau teman-teman mau tahu, semua orang bertanya kan, gimana ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak? Emang teman-teman tahu kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan itu adalah Dia pengen supaya setiap orang percaya di dalam nama Yesus. Kalau Anda semua percaya di dalam nama Yesus, makanya dikatakan bahwa mintalah apa saja, maka engkau akan menerimanya. Kapan kita bisa menerima? Ketika kita percaya di dalam nama Yesus. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Gitu. Karena banyak orang interpretasi kehendak Tuhan itu 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Mana bisa kecap. Betul. 10 hukum Taurat itu law ya, hukum-hukum yang akhirnya malah menjadi beban buat kita. Dan Tuhan tahu kita nggak pernah bisa memenuhinya. Makanya kemudian Yesus yang mati di kayu salib yang memenuhi semua itu, bukan artinya Tuhan menghilangkan, tetapi sekarang setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus udah perfectly well. Semua itu udah diberesin sama Tuhan.
Sehingga kita nggak lagi nantinya nggak lagi diadili dengan berdasarkan 10 hukum Taurat itu. Ya. That's the meaning of that verse. Begitu. Bisa nangkap nggak teman-teman? Mudah-mudahan ini makin membawa memberikan keyakinan dan bukan memusingkan kalian. Because following Jesus is so simple. Ya. Following Jesus is that simple sebetulnya. Yang Tuhan mau cuma benar-benar believe in His name. When you believe, everything will be okay. You will be rest. Your life will be restorated, gitu ya. Semuanya bakal diselesaikan oleh Tuhan sendiri ketika kita percaya di dalam nama Yesus. It's so simple. Manusia yang bikin itu jadi kompleks. Manusia yang bikin semuanya jadi complicated banget gitu. Tapi sebenarnya so simple ke dalam Tuhan. Ada lagi? Wajah-wajahnya kayak gini. Saya rada takut nih. Saya rada takut nih. Udah mau nyala saya suruh matiin, ntar dipanggil lagi. Udah mau nyala. Udah almost time. 5 menit lagi. 5 menit lah, jangan lari kemana-mana deh. Tetap berjalan. Oke. Ada lagi mungkin ada yang mau nanya? Beneran ini waktunya untuk teman-teman bisa lebih sure gitu, lebih yakin tentang iman kita sendiri, tentang keselamatan yang kita punya, tentang betapa berharganya keselamatan yang kita pegang. Mungkin menanggapi tadi lagi ya. Kemudian kalau saudara kita atau kita sendiri ada pada posisi yang masih dalam ya kenal Tuhan Yesus, tapi masih ibaratnya kalau nanti ada trap itu kita mesti ada di pihak yang jatuh gitu. Kita sebagai kawan atau kita sendiri yang ada posisi itu, kita harus merespon seperti apa ya? Maksudnya katakan saya ini belum punya relationship yang betul-betul kuat dengan Tuhan. Jadi kalau ada perangkap, saya adalah pihak pertama yang akan jatuh gitu, karena ya saya tahu kenal Yesus, tapi sebenarnya kalau diuji, dites saya itu fail gitu. Nah, kita sebagai community Kristen atau itu kita harus seperti apa gitu. Oke. Satu hal yang saya yakin juga, kalau teman kita atau kita mungkin adalah newborn baby gitu ya. Kayaknya nggak ada newborn baby yang bakal dibiarin kelayakan sendiri deh. Betul nggak sih? Di sini ada nggak yang punya bayi gitu ya, kayak si Aaron siapa yang semuanya gitu, semuanya biarin aja gitu. Kayak sekarang ini mumpung ada halaman yang luas, lepas aja di sana sendiri. Kayaknya nggak ada. Betul nggak sih? Ya. What I believe, when we are the newborn in Jesus, Jesus will hold us that tightly and so carefully, more careful than those who are already mature. Ya, karena waktu saya sendiri ngerasain waktu pertama kali saya lahir baru, saya ngerasa bahwa yang namanya doa itu lebih cepat dijawab dibandingin sekarang. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, waktu pertama kali saya kenal Tuhan, doa itu cepat banget dijawab. Sama seperti anak-anak kecil ini, begitu dia teriak dikit, bapaknya langsung datang. Ya kan? Nangis aja sok di kamar. Ya, semuanya pasti tiba-tiba langsung, oh ya itu nangis. Ya, Zoe nangis, misalnya langsung gendong. Kayaknya all the newborn will be protected well. And that's what I believe. Ya, kalau misalnya ngomong kan perangkapnya tetap ada, iya. Tetapi proteksi Allah juga akan lebih gede lagi buat dia. Ya, mungkin memang bisa jadi teman-teman di sini yang dijadiin malaikat-malaikatnya Tuhan seperti tadi. Caranya dengan gimana? Kalau mau dibilang saya harus gimana? Ya harus dengan selalu mengingatkan dia untuk ada di persekutuan, ada di komunitas. Ya, untuk selalu ada di komunitas. Dia udah bilang kalau habis dari situ setengah jam lagi boleh. Kita dia sama aja. Ya, nangkep nggak? Ya, jadi perlindungan Tuhan itu memang sedemikian rupa. Tapi makin kita bertumbuh, makin kita besar, anak kita makin besar. Ya di sini ada beberapa anak yang udah bisa ke New Zealand sendiri kuliah, nggak ada papa mama kan? Ya.
papa mamanya kenapa bisa ngebiarin? Karena mereka pasti melihat dia udah lebih besar, dia udah bisa menjaga diri dia sendiri. Ya Tuhan pun begitu gitu ya, dibiarin dulu. Tetapi dibiarinnya bukan artinya benar-benar dilepas, tapi saya yakin dia dipantau terus. Tiap hari pasti diteleponin, bener kan? Tiap hari juga pasti, tiap bulan pasti ditanya uangnya cukup nggak, uangnya cukup nggak, gitu ya. Awas ya, jangan belanja banyak-banyak, jangan sering-sering ke Kmart, kan ya? Sekarang banyak barang yang nggak perlu dibeli, seperti itu. Dan kita pun sama di hadapan Tuhan itu kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kenapa kita daripada memikirkan kalau ini gimana, kalau ini gimana, kenapa nggak memikirkan justru kalau Tuhan jaganya lebih hebat lagi gimana? Kalau proteksi Tuhannya terjadi dengan lebih luar biasa dalam hidup kita gimana? Kalau Tuhan kasih kita berkatnya lebih berlimpah gimana? What are we gonna do? Ya, karena Tuhan memang pengen memberikan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan, jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita bayangkan, jauh lebih hebat dari apa yang bisa kita lihat. Ya, that's what Jesus wants to give us. Seperti itu. Is it good? Ya, nangkap semuanya? Oke, saya tunduk pada bel itu. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Abis ini apa ya acaranya? Boleh tahu? Games again? Yuk kita bangkit berdiri, kita tutup dengan doa.